Selanjutnya kita beralih ke materi pemecahan masalah yang akan dibawakan oleh Mas Afat. Untuk itu, waktu dan kesempatan kepada Mas Afat. Baik, terima kasih Kak Naldi. Kak Naldi, apakah suara saya terdengar jelas Kak Naldi? Ya, terdengar dengan jelas, Kak. Oke, siap. Izin share screen ya Kak. Baik teman-teman, apakah bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Mas. Bisa, Kak. Oke. Bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Muhammad Farahman Zakaria, biasa disapa Afat. Saya merupakan CPB dari batch 1 tahun 2024 kemarin. Nah, saya akan melanjutkan materi tentang pemecahan masalah. Sebelum itu, terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak panitia pejuang beasiswa yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memberikan materi atau sebagai pemantik ya, karena kita di sini diskusi sama-sama tentang pemecahan masalah. Nah, baik teman-teman, kakak-kakak sekalian, mohon izin berbicara tentang pemecahan masalah. Mungkin kakak-kakak sekalian juga sudah pernah mengikuti Zoom ya, Zoom sebelumnya tentang membahas soal-soal TBS, tes bakat skolastik LPDP, dan juga telah mengerjakan pemecahan soal-soal pemecahan yang serupa, seperti soal cerita. Jadi pemecahan masalah ini merupakan soal yang diberikan teks cerita dan juga teks juga bisa saja juga merupakan suatu gambar atau tabel grafik. Jadi seperti itu. Jadi yang kita pecahkan masalahnya apa yang ada di teks cerita tersebut ataupun apa yang ada di grafik. Jadi tidak di luar dari teks yang dipaparkan seperti itu. Langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Adapun tips dan trik bagi saya pribadi dalam mengerjakan soal pemecahan masalah kemarin ini, yang pertama kita baca soal terlebih dahulu kakak. Jangan terkecoh dengan teks yang panjang karena kita seringkali kita karena kita telah melihat soal-soal yang panjang, soal-soal yang mungkin kita mengira bahwa soal ini teks ceritanya sulit ataupun grafik ini sangat complicated atau dan lain sebagainya. Jadi kita jangan terkecoh dengan itu semua, tapi kita lebih fokus ke soal karena di dalam soal itu kita dapat uh, menemukan poin-poin dari soal yang ditanyakan dan lalu kita beralih ke teks cerita seperti itu. Ya, tips dan trik yang kedua yaitu membaca cepat teman-teman atau teknik skimming. Jadi membaca cepat ini mungkin lebih ke pembiasaan ya kakak, pembiasaan ketika kita membiasakan diri kita untuk mengerjakan soal-soal yang ada soal ceritanya, yang ada paparan teks, paparan gambaran tabel, grafik ini insya Allah kita akan mudah dalam menjawab soal-soal berikut. Dan yang ketiga adalah teliti dan hati-hati dalam menjawab. Terkadang karena kita mungkin kemarin saya pribadi terlalu menganggap remeh atau mungkin dari teman-teman sekalian menganggap remeh karena mungkin soal cerita ini kita sudah pelajari dari SD, SMP, SMA dan juga kan ini dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin kita terlalu menganggap remeh. Namun pemecahan masalah ini merupakan soal yang cukup sulit di tes bakat skolastik. Mengapa demikian? Karena dari opsi-opsi jawaban yang ada di soal-soal pemecahan masalah ini agak mirip. Jadi kita harus apa? Harus lebih teliti lagi, dibaca lagi soal yang diminta. Karena biasa soal yang diminta dampak positif, tapi karena kita melihat opsi jawaban ada di teks cerita tersebut, langsung kita jawab. Nah, jadi ini yang perlu kita teliti ya kakak-kakak. Yang juga Kak Sifni tadi sudah menjelaskan bahwasanya pemecahan masalah ini ada 12 soal paling terakhir yang dimana diberikan waktu 20 menit. Jadi mungkin kurang lebih satu menitnya satu soalnya itu kita mengerjakan 1 menit. Ya, jadi 1 menit lebih. Jadi kita harus memang cepat, teliti juga, hati-hati dalam menjawab. Mungkin langsung saja ya ke soal yang kakak-kakak sudah kerjakan pada pretest sebelumnya. Oke, sesuai
tadi yang saya paparkan ini teks cerita untuk soal 49 sampai 51, perkebunan X, Y, Z adalah salah satu presiden dan sampai seterusnya. Nah, sesuai dengan tips dan trik yang pertama tadi, kita langsung fokus ke soal. Soal yang pertama, yaitu tentang berapa persentase peningkatan produksi buah dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Jadi kita fokus persentase peningkatan produksi. Lalu kita kembali ke soal. Agar apa? Agar kita menyingkat waktu, Kak. Karena memang waktunya terbatas dan juga kita harus cepat, harus hati-hati dan teliti. Oke, mungkin kakak saya akan berikan waktu 1 menit, bisa membantu menjawab. Berapa persentase peningkatan produksi buah dari tahun 2015? Oke. Oke, kita lihat di mana produksi buah dari tahun ke tahunnya. Karena di sini teks cerita dan juga ditambahkan dengan gambar tabel. Jadi karena kan tabel ini sudah menjelaskan keseluruhan dari soal yang tadi, yaitu menjelaskan produksi buah dari tahun ke tahun. Jadi kita fokus aja ke tabel, nggak usah lagi baca keseluruhan ini. Kita fokus aja ke tabel 2015 500, 2016 600, 2017 750 sampai tahun 2020. Soalnya apa tadi? Soalnya berapa persentase peningkatan produksi pada tahun? Oke, ada yang bisa jawab, Kakak? Bisa langsung dijawab. 260. 260. 160. B, 160. B, E. Mungkin bisa dibantu dijawab, langsung open mic aja, Kak. Gimana caranya? Bagaimana, Kakak? Apa langsung saya jawab aja langsung? Oke. Berbicara tentang persentase peningkatan produksi, jadi juga ini mungkin di dalam soal pemecahan masalah ini tidak semua kita kerjakan sesuai apa yang ada di teks. Jadi mungkin diselipi dengan rumus-rumus matematika, Kakak. Ya, tidak menutup kemungkinan juga kita harus belajar tentang rumus-rumus matematika, tentang persentase peningkatan, bagaimana cara mencari persentase peningkatan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung menjawab. B, 160 ya. Kalau saya pribadi, saya menjawab B. Jadi untuk menghitung persentase peningkatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu peningkatan produksi per nilai awal kali 100%. Untuk mencari peningkatan produksi, nah ini nilai akhir kurang nilai awal. Nilai akhirnya tadi berapa? Tahun 2020 1.300 ton. Nilai awalnya 500 ton. Nah, dikurang nilai akhir kurang nilai awal 1.300 kurang 500 sama dengan 800 ton. Sehingga memiliki persentase peningkatan 800 ton bagi 500 ton kali 100%. Jawabannya adalah 160%. Mungkin bisa dikoreksi ya kalau saya keliru, teman-teman. Oke, bisa langsung cukup paham ya. Jadi kita harus juga ini ya, paham. Langsung saja ke soal selanjutnya. Oke, dampak positif pertumbuhan produksi buah di perkebunan XYZ bagi ekonomi adalah, oke, kita fokus saja ke dampak positif pertumbuhan. Kita lihat soal ceritanya. Di mana paragraf mana yang ada yang membahas tentang dampak positif? Satu, dua, nah, di paragraf ketiga. Nah, positif bagi ekonomi wilayah. Oke, kita fokus saja di paragraf ketiga, tidak usah fokus ke paragraf lain agar menghemat waktu. Soalnya tadi apa? CZ, B, menciptakan peluang kerja baru. Oke, teman-teman. B, langsung saja kita kerjakan. Kita B. Oke, fokus di paragraf ketiga. Kita kaji per satu ya. Kita kaji, kita analisis opsi satu persatu ya, kakak. Nah, A, peningkatan produksi kualitas. Jadi ini
memang betul nampak positif, tapi tidak secara langsung terkait dengan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Opsi B, pencipta peluang kerja baru. Ya, betul. Pertumbuhan produksi pasti membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, baik untuk proses produksi dan lain sebagainya. C, peluang sumber daya ini lebih ke upaya, bukan dampak. D, dampak positif namun lebih fokus ke aspek pasokan. Jadi opsi-opsi ini agak-agak mirip, Kakak. Jadi kita harus lebih teliti lagi, hati-hati untuk menjawab. Karena opsi ini pasti ada di teks paragraf ketiga ini. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Oke, penjelasannya ini. Ketika produksi buah meningkat, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk mengolah kebun. Jadi analoginya seperti ini, Kakak. Dan akan membuka lapangan pekerjaan baru di wilayah tersebut. Nah, itu merupakan dampak positif dari pertumbuhan produksi. Oke, lanjut. Ke-51, apa tantangan yang dihadapi dalam mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi di perkebunan XYZ? A, peningkatan efisiensi, keberlanjutan lingkungan. B, Kak Laksamana Stephen Morrison jawab B. Yang lain, Kakak? Langsung saja ya kita kaji satu persatu opsinya, biar lebih jelas. Kita sama-sama belajar. Oke, nomor 51 ini kita fokus di paragraf keempat. Jadi di teks cerita itu yang membahas tentang dampak, jadi di paragraf keempat. Ini kita kaji opsi A, peningkatan efisiensi produksi. Ini adalah solusi untuk mencapai produksi yang lebih tinggi. Oke, bukan tantangan. Jadi ini bukan solusi. Yang opsi A ini solusi, bukan tantangan. Yang B, keberlanjutan lingkungan. Ketika usia terus meningkat, maka tekanan juga akan meningkat. Penting untuk menjaga keseimbangan antar produksi dan kelestarian lingkungan. Yang C, penciptaan peluang kerja baru. Jadi ini bukan tantangan, tapi tujuan yang ingin dicapai. D, pengolahan sumber daya yang bijaksana. Ini juga bukan tantangan, melainkan solusi. E, pemenuhan permintaan pasar luar. Ini bukan tantangan, melainkan peluang yang bisa dimanfaatkan. Jadi penjelasan dari saya, jadi meskipun peningkatan produksi adalah tujuan utama, Kakak, namun perlu diingat bahwa peningkatan produksi harus dilakukan dengan bijaksana. Nah, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungan sambil terus meningkatkan produksi. Coba kita bayangkan bahwasanya ketika pertumbuhan produksi naik di perkebunan, pasti lingkungan itu akan tercemar, dan juga itu lingkungan akan menjadi penurunan kualitas tanah dan lain sebagainya. Jadi tantangan yang dihadapi ke depannya adalah B, keberlanjutan lingkungan. Jadi kita jangan fokus dengan opsi-opsi lain. Kita harus hati-hati, teliti kembali kita menjawab. Lanjut. Nomor 52 sampai nomor 55. Sama, teks cerita panjang. Kita fokus saja ya ke ini, juga diberikan teks tabel, gambar tabel. Oke, berdasarkan paragraf 1, pernyataan di bawah ini yang salah adalah, nah ini paragraf 1 saya sudah potong di sini. Kakak bisa jawab, bantu jawab. Saya berikan 1 menit. Jadi kita fokus yang salah ya. Pernyataan yang salah. Berarti di antara 5 opsi ini semuanya benar, yang salah cuma 1. Oke. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Kita analisis satu persatu opsinya. Oke, fokus di paragraf 1. Yang A, Indonesia kaya akan produksi batubara. Benar. Karena apa? Karena Indonesia sebagai salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Ini terbesar di dunia. Lanjut ke opsi B. Indonesia menduduki peringkat pertama eksportir batubara termal. Benar, teks menyebutkan sejak 2000 Indonesia melampaui produksi Australia dan menjadi eksportir terdepan. Oke, ada di sini di teks. C,
Batu bara termal di Indonesia banyak diekspor. Benar juga. Teks menurut sebagian. D. Batu bara yang diekspor Indonesia terdiri jenis kualitas menengah. Tidak selalu benar. Karena di teks kenapa? Karena di teks di sini menyebutkan ada dua jenis kualitas, tetapi di opsi hanya menyebutkan satu kualitas. Berarti jawabannya D. Jadi ini hati-hati juga kakak-kakak. Karena di sini batu bara yang diekspor jenis kualitas menengah ada di teks fokus di paragraf 1. Nah, kita biasa terkecoh, oh iya ya mungkin ini benar juga ya. Tapi kita tidak melihat, oh ternyata terdiri dari dua jenis. Oke. Bisa dipahami kakak-kakak atau mungkin ada jawaban lain? Kita di sini diskusi sama-sama ya. Saya juga masih belajar. Mungkin ada bisa menambahkan ataupun saran. Kalau misalnya saya salah, mohon dikoreksi. Bisa dilanjut kakak-kakak? Oke, lanjut. Oke, sebentar kok ini PPT-nya ini ya. Oke, lanjut kalau nomor 53. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang paling mungkin benar tentang produksi batu bara di Indonesia adalah apa? Jadi di antara 5 opsi ini, semuanya mungkin. Tapi hanya ada satu opsi yang paling mungkin. Jadi kita harus mengkaji lagi teks yang ada di sini. Jawabannya apa kira-kira kakak? C, tidak menentu. Apakah itu benar? B, banyak. A, sedikit. Oke, jadi jawabannya B. Karena apa? Karena di sini sudah dikatakan Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Produksinya, jadi yang paling mungkin adalah banyak. Produksi batu bara Indonesia adalah banyak. Oke, lanjut. Nomor 54. Berdasarkan paragraf 2, simpulan yang benar. Ini, saya sudah potong ya paragraf kedua. Bisa kakak baca? Bagaimana jawabannya? A. Peningkatan konsumsi batu bara sendiri menurun sejak tahun 1990. Kok bisa menurun? Sedangkan di sini sejak awal tahun 90 dibuka kembali mengalami peningkatan. Jadi ini salah, opsi A sudah tentu salah. Ini peningkatan di sini menurun, ini sudah menjadi kontradiksi antara teks cerita dengan opsi A. Kita langsung jawab ya. Kita analisis satu persatu. Oke, fokus di paragraf 2, betul. A, tidak relevan. Nah, karena terlalu jauh dari konteks teks. Di sini peningkatan di sini. Oh, kok ini gini ya? Jawabannya tadi apa ya? So, ini menurun, di sini menurun ya. Maaf, ada typo sedikit. Opsi B, akhir-akhir ini terjadi peningkatan volume batu bara. Benar, teks menyebutkan peningkatan volume domestik. Oke. C, jadi kalau misalnya opsi B benar, kita jangan langsung menyimpulkan bahwasanya ini benar. Kita langsung juga harus menganalisis opsi-opsi lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan opsi C dan D, E itu adalah paling benar. Jadi kita harus menganalisis kembali. C, sejak dulu pemerintah tidak tersurat. Nah, ini tidak tersurat, tidak ada di sini, tidak ada dituliskan di sini. Produksi batu bara Indonesia merosot tajam. Nah, teks tidak menyebutkan penurunan drastis. Harga komoditas batu bara tidak tersurat. Jadi yang paling benar jawabannya adalah
B. Oke, lanjut. Nomor 55. Pernyataan yang paling mungkin benar jika pembangkit listrik menggunakan batu bara. Jadi ini mungkin kesimpulan dari teks ini, teks yang tadi, teks cerita ini. Soalnya, yang paling mungkin benar, apakah A, penjualan batu bara domestik meningkat, B, konsumsi batu bara menurun, C, ekspor batu bara. Oke, ada yang jawab A, D. B. Oke, kita analisis opsi satu persatu. Lagi-lagi kita harus menganalisis opsinya. Oke, jadi kita soal-soal cerita seperti ini kakak-kakak, mungkin kita lebih ke ini ya, analogi kita bermain ya, logis kita bermain, karena memang pemecahan masalah ini harus kita diminta untuk berpikir kritis teman-teman. Jadi tidak serta-merta kita, oh ini ada di teks, kita jawab. Tidak seperti itu. Harus menjawab seperti apa yang ada tertuang di dalam teks. Logika dasarnya, jika pembangkit listrik semakin banyak yang menggunakan batu bara, maka permintaan akan batu bara dalam negeri akan bertambah dan meningkat. Oke, opsi A. Jadi jawaban yang paling logis adalah opsi A. Ketika listrik menggunakan lebih banyak, maka kita mudah. Nah, ini berarti penyumbang batu bara dalam negeri akan naik, domestikan dalam negeri. Konsumsi batu bara menurun, salah. Ekspor batu bara meningkat, tidak selalu benar. Karena meskipun ada peningkatan ekspor, tetapi peningkatan permintaan domestik yang lebih signifikan. Karena yang diminta di sini adalah domestik, lebih mendominasi. D, impor batu bara meningkat, tidak masuk akal juga dalam konteks ini. Karena permintaan domestik meningkat akibat penggunaan batu bara di pembangkit listrik. Maka cenderung akan lebih banyak mengandalkan produksi dalam negeri. Produksi batu bara menurun tentu saja salah, bertentangan dengan teks ataupun logika yang ada di sini. Cukup kakak, kita lanjut. Oke, lanjut. Nomor 56 sampai nomor 60. Oke, ada teks cerita panjang, kita skip saja langsung. Grafiknya juga langsung kita skip. Lanjut ke nomor 56. Berdasarkan bacaan di atas, pernyataan di bawah ini yang paling sesuai. Berarti di antara 5 opsi ini sudah sesuai, tetapi ada yang paling sesuai. Oke, kita lanjut. Kita baca dulu. Kira-kira apa jawabannya kakak? Bisa dijawabkan di kolom komentar atau jawab langsung. Saya berikan waktu 1 menit. Oh, jadi teks cerita ini membahas tentang di Afrika, khususnya di wilayah Zambia itu dibantu negara Cina untuk apa? Untuk perkembangan infrastruktur dalam bidang apa? Dunia digital. Oke, kita sudah dapat intinya. ZE. Lagi-lagi kita harus langsung saja ya. Apa menganalisis opsi per opsi. Opsi jawaban yang pertama, negara Zambia mendapatkan kemerdekaan dari Cina. Nah, ini adalah pernyataan yang salah secara historis. Zambia mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1964. B, negara Zambia tidak memiliki garis pantai. Nah, walaupun pernyataan ini benar sesuai dengan kenyataan, Zambia adalah negara lockdown, tapi bukan menjadi poin inti pembahasan. Kita bisa digarisbawahi ya. Jadi bukan poin intinya walaupun ada di teks. Yang C, Zambia memiliki peringkat ke-17. Tidak ada informasi yang cukup dalam teks. Jadi opsi ketiga tidak ada dalam teks. D, Shanghai dan Beijing sebagai ibu kota Cina telah membantu pembangunan infrastruktur digital di lebih
dari 100 negara di dunia. Pernyataan ini terlalu umum dan tidak spesifik. Teks menyebutkan bahwa Cina secara keseluruhan terlibat dalam proyek ini, bukan hanya kota-kota tertentu. Jadi tidak terlalu ini ya, masih umum atau tidak terlalu spesifik. Nah, yang E, ZE membangun stasiun pemecah Cina Central Television di Lusaka, Zambia atau CCTV. Nah, ini yang paling sesuai. Kenapa paling sesuai? Karena ada di dalam teks dan poin yang dibahas dalam teks itu yang ini. Cina membantu pembangunan CCTV di Lusaka, Zambia. Jadi jawabannya lanjut. Berdasarkan bacaan di atas, pernyataan yang paling tidak sesuai. B, nanti kita kaji ya satu persatu opsinya lagi. A, oke. E, ini teman-teman jangan jawab asal ya kakak. Jadi kita, walaupun kita memang di sini santai, tapi setidaknya ada sedikit ilmu lah yang kita dapatkan di sini. Sama-sama belajar, saya belajar, kakak-kakak juga sekalian belajar. Oh iya, saya ucapkan juga selamat kakak-kakak yang telah lulus seleksi administrasi. Semoga saya doakan untuk tahap-tahap selanjutnya diberi kemudahan, kelancaran, dan juga sukses dan menerima hasil yang terbaik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bacaannya. Oke, jadi kita lihat nomor 57 yang paling tidak sesuai ya. Bisa dilihat bacaannya. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu karena memang sudah malam, belum lagi materi dari Kak Fauzan yang luar biasa nanti. Langsung saja di nomor berapa ya tadi ya? Nomor 58 ya. Kita kaji. Oke, yang opsi A. Zambia menggelontorkan 1 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Nah, di sini kemungkinan benar pembangunan infrastruktur digital menghabiskan dana miliar. Tapi kenapa kemungkinan? Karena di teks cerita tidak ada membahas pinjaman dengan Bank of China. Jadi kemungkinan benar kita simpan dulu. Opsi B, bahwa China telah memegang kontrol atas pemerintahan Zambia. Nah, mungkin itu tidak sesuai. Karena apa? Karena Civiran memang menyatakan kalau tidak tentang pengaruh China, namun mengatakan China telah menjual jiwanya pada China. China telah, oh ini mungkin tipe ya kakak. Di sini Zambia telah menjual jiwanya pada China. Lebih kepada metafora tentang ketergantungan yang besar. Jadi belum tentu berarti kontrol langsung atas pemerintahan. Jadi di teks menyeratkan seperti ini, tetapi di opsi menyeratkan seperti ini. Jadi masih tidak sesuai. Yang C, sebagian besar penduduk merasakan manfaat dari jalur digital. Tidak terbukti. Karena apa? Karena di teks tidak memberikan data spesifik mengenai persentase penduduk yang merasakan manfaat langsung. Jadi ini tidak salah. D, dunia digital yang dibangun mencakup sistem pengawasan warga televisi hingga penyiaran. Benar. Sesuai dengan deskripsi proyek infrastruktur. Jadi yang benar di antara 5 opsi ini adalah D. Jadi seperti itu kakak cara menjawabnya. Jadi kita menganalisis opsi satu persatu dari setiap jawaban. Lanjut. Nomor 58. Berdasarkan paragraf 4, pernyataan yang paling tepat. Langsung saja ya. Ini paragraf keempat. Kita analisis satu persatu. Yang A. Di 4 kawasan. Apakah di paragraf 4 ada menyebutkan 4 kawasan?
Tidak, karena tidak menyebutkan jumlah kawasan secara spesifik. Yang B, proyek BRI Cina sudah berlangsung selama 6 bulan. Apakah di sini menyebutkan selama 6 bulan? Tidak. Zambia termasuk bagian utama dari jalur sutra digital. Apakah benar? Mungkin benar. Karena apa? Karena Zambia adalah contoh nyata negara yang terlibat dari proyek jalur sutra digital, tapi tidak menyebutkan bagian utama dalam teks. Jadi Zambia ini bagian utamanya tidak disebutkan di sini. Ya, utamanya untuk negara-negara yang terletak di kawasan Belt alias daratan Eurasia dan road yang merujuk pada wilayah maritim di sekitar Asia Pasifik. Jadi bukan utama Zambia. Yang D, hibah dari pemerintahan Cina kepada Zambia merupakan bentuk kerjasama bilateral. Tidak sesuai. Karena apa? Teks lebih menekankan pada pinjaman, bukan hibah. Yang E, Beijing telah menjalankan kerjasama membantu. Benar. Berarti jawabannya E. Karena di sini 125 negara pasti di berbagai benua. Jadi yang paling benar di antara 5 opsi ini adalah bagaimana kakak bisa dimengerti, bisa dipahami, kita lanjut. Bisa, Kak. Ya, Kak. Oke, langsung saja nomor 59. Lanjut, berdasarkan bacaan di atas, berikut ini adalah upaya pemerintah Cina untuk membangun jalur sutra digital. Ayo, apa? Upaya pemerintah Cina untuk membangun jalur sutra digital. Kita lihat di bacaannya. Upaya, langsung fokus ke paragraf 4. Nah ini, jalur sutra digital. Cina siap mengulurkan tangan membantu negara-negara lain guna memperlancarkan proyek. Oke. Nah, upaya pemerintah Cina apa untuk membangun ini? Apakah membangun studio untuk kanal CCTV di Lukasa? Atau B, memberikan pinjaman $1 miliar kepada Namibia? C, membangun infrastruktur digital lebih dari 120 negara dunia? C, ada yang jawab C, oke. Yang lain? Infrastruktur digital, oke. Lagi-lagi kita analisis. Soal tryout ini tuh ada di mana ya? Jadi di pamflet ini ya sudah di-share oleh kakak-kakak panitia ya, pejuang beasiswa mendaftar. Jadi situ ada soalnya. Jadi sebenarnya sebelum kita bahas hari ini ada soal pretestnya. Jadi sini kita hanya berdiskusi jawaban terkait apa yang kakak-kakak sudah jawab kemarin. Jadi itu mungkin Kak Nora tidak ini ya, mungkin tidak melihat link pretest yang diberikan oleh panitia kemarin. Apa-apa mungkin next time ya Kak Nora ya. Oke, kita langsung saja. Analisis. A. Membangun studio untuk kanal City. Oke. Proyek spesifik di Zambia, tapi bukan representasi dari upaya keseluruhan. Kan yang ditanya upaya keseluruhan, bukan. Jadi opsi A masih belum lah. Yang B, memberikan pinjaman $1 miliar. Nah, jadi ini contoh kasus spesifik, bukan kabar umum dari strategi Cina, bukan upayanya. Yang C, membangun infrastruktur. Nah, ini adalah pernyataan yang paling benar, paling komprehensif dan sesuai dengan konsep jalur sutra digital yang bertujuan membangun konektivitas digital di seluruh dunia ataupun di teksnya seluruh benua. Yang D, membangun Zambia. Nah, itu bagian kecil, bukan keseluruhan. Jadi masih umum ya. Yang E, membangun tangan. Nah, tidak terbatas pada Asia Afrika, tetapi mencakup wilayah yang lebih luas. Jadi gitu kakak, jadi jawaban yang paling benar adalah C. Lanjut nomor 60. Nomor 60 ini saya belum menemukan jawaban apakah soalnya yang
keliru mungkin ataupun gambar satu juga masih ini. Coba kita fokus ya. Berdasarkan gambar satu pernyataan di bawah ini yang paling tidak sesuai. Berarti ini berdasarkan gambar kan, bukan berdasarkan teks. Nah, adapun gambarnya ini gambarnya grafiknya ya. Nah, di sini India yang pertama, Meksiko, Malaysia. Jadi penggunaan digital tadi yang diselenggarakan oleh Cina di negara-negara ini. Jadi India paling banyak, Meksiko, Malaysia, Filipina, Nigeria. Indonesia, oh ternyata Indonesia sedikit ini ya, rendah. Zambia. Langsung lanjut mana ya tadi? Soalnya nomor 60. Paling tidak sesuai. Jerman juga turut menjadi penerima bantuan keuangan. Kak, boleh tahu? Iya, ada di posternya di mana? Di feed IG pejuang beasiswa. Nah, nomor 60 ini saya masih ini ya, mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Karena kalau saya rasa mungkin gambarnya yang diberikan oleh panitia kurang sesuai, jadi tidak bisa menjawab dari kelima opsi. Karena selisih. Oke, jadi begitu teman-teman. Terima kasih dari saya, Kak Afat. Saya terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga teman-teman sukses. Saya kembalikan ke Kak Moderator. Baik, terima kasih Kak Afat atas pemaparan materinya untuk pemecahan Sama-sama, masalah Kak. luar biasa menyesarankannya. Dan di sini pemecahan masalah tentu para peserta harus membuat analisa yang lebih kuat, kemudian Betul, tadi ada betul. tricks in and gaming